Halo semuanya, perkenalkan aku Natasha Zabila, salah satu anggota kelompok 9 yang akan menjelaskan materi pertama terkait pembelajaran daring berbasis virtual reality. Apa sih pembelajaran berbasis virtual reality? Jadi, virtual reality atau VR adalah sebuah teknologi berbasis komputer yang di dalamnya itu melakukan pengkombinasian berbagai perangkat lunak, khususnya seperti input dan output, supaya para pengguna atau peserta didik itu dapat melakukan interaksi secara lebih mendalam dengan lingkungan digital untuk seolah-olah merasa berada pada dunia nyata dalam penglihatannya, menurut Sulistowati tahun 2017. Inovasi gabungan virtual reality dengan metode pembelajaran secara online itu sebenarnya sungguh sangat berpotensial, yang mana teknologi VR sangatlah membantu manusia untuk bisa merasakan berada di suatu tempat yang mungkin sulit dijangkau dengan tampilan dan sensasi seperti nyata. Jadi seolah-olah saat melakukan pembelajaran, peserta didik itu bisa merasakan secara langsung. Contohnya seperti kita seorang guru ingin memperkenalkan dunia hewan kepada peserta didik. Jika memang kita kendalanya itu susah untuk atau tidak ada mini zoo atau kebun binatang di sekitar kita, itu kita sangat bisa memanfaatkan VR ini untuk memudahkan kita mengenalkan hal tersebut kepada peserta didik. Nah, mungkin di sini kawan-kawan ada yang bertanya, gimana sih caranya untuk kita bisa menggunakan kombinasi VR ini? Jadi ada salah satu cara, yaitu bisa menggunakan atau memanfaatkan sebuah aplikasi yang bernama Milia Lab. Nah, apa sih Milia Lab? Itu akan dijelaskan oleh rekan kami selanjutnya, Evrianti. Yuk disimak. Halo teman-teman, saya Evrianti Agustia yang akan menjelaskan aplikasi Milia Lab. Milia Lab merupakan suatu platform pembuatan dan pembelajaran berbasis media 3D atau virtual reality atau VR yang diluncurkan pada tahun 2019. Aplikasi ini menggunakan teknologi cloud yang memudahkan peserta didik untuk mengakses dunia virtual yang dibuat oleh pendidik. Milia Lab dapat membantu pengguna untuk membuat konten edukasi berbasis teknologi virtual reality atau VR dengan mudah, cepat, dan terjangkau. Adapun keunggulan daripada aplikasi Milia Lab yang menjadi solusi dalam dunia pendidikan adalah dapat dioperasikan semua pengguna tanpa harus coding. Dapat dioperasikan dengan komputer medium hingga low spec, terintegrasi dengan cloud sehingga menjadi proses penyimpanan sangat cepat dan penghematan yang dicapai sangat besar, yaitu hingga 95% dibandingkan dengan teknologi lainnya. Halo, perkenalkan nama saya Siti Rana Fadila. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara membuat media pembelajaran menggunakan Milia Lab. Nah, berikut tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini aku bakal ngajarin teman-teman gimana sih caranya download dan menggunakan aplikasi Milia Lab. Nah, yang pertama, langsung aja teman-teman buka Google dan ketik Milia Lab. Nah, setelah itu pilih download center untuk mendownload aplikasi tersebut. Lalu klik download. Setelah download selesai, teman-teman bisa buka menu file lalu install aplikasi Milia Lab tadi. Setelah teman-teman install aplikasinya, lalu buka aplikasi Milia Lab. Nah, setelah teman-teman buka aplikasi Milia Lab, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, teman-teman klik dismiss untuk lanjut ke tampilan berikutnya. Nah, selanjutnya, jika teman-teman adalah pengguna baru Milia Lab, maka teman-teman akan diberikan petunjuk dalam menggunakan aplikasi Milia Lab. Nah, teman-teman tinggal melihat apa saja kegunaan dari fitur-fitur yang ada di aplikasi Milia Lab. Setelah itu teman-teman bisa langsung login pada menu di pojok atas yaitu login.
menggunakan email. Nah, jika teman-teman sudah login, maka teman-teman sudah dapat untuk mengakses atau membuat proyek sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tutor singkat untuk membuat sebuah proyek. Nah, pertama, di sini saya akan menambahkan lantai keramik yang tersedia pada fitur AC 3D di lingkungan. Terdapat banyak elemen-elemen yang dapat teman-teman tambahkan. Nah, di sini untuk menambahkan elemen tersebut, teman-teman bisa mengklik kanan pada mouse lalu geser kursor ke tengah. Selanjutnya teman-teman bisa bebas ingin menambahkan elemen apa lagi. Nah, di sini saya akan menambahkan ruang kelas. Nah, saya tempatkan pada bagian tengah dari lantai keramik. Nah, untuk melihat sekeliling seperti yang ada di gambar, teman-teman cukup mengklik kanan mouse lalu menggerak-gerakkan kursor sesuai dengan arah yang ingin teman lihat. Nah, sebelumnya teman-teman juga bisa menambahkan atau mengganti halaman yang ada di luar kelas seperti pada di gambar yang terdapat pada fitur Sky. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan guru. Nah, guru ini terdapat pada fitur AC 3D di animasi. Nah, untuk mengatur posisi, teman-teman bisa mengklik tanda panah yang ada itu seperti yang warna kuning, biru, dan hijau. Sesuai dengan arahnya ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya teman-teman juga bisa mengubah arah posisi atau arah pandang guru menggunakan fitur di pojok kanan seperti yang sudah dijelaskan pada video ini. Nah, teman-teman bisa mengatur arah sesuai keinginan teman-teman semua. Jadi bisa miring, bisa maju mundur seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga akan menambahkan satu murid saja ya teman-teman. Kalau banyak nanti lama kita. Nah, satu murid. Nah, sama seperti cara mengubah arah guru tadi sama dengan mengklik tanda panah yang tersedia. Begitupun untuk mengubah arah pandang teman-teman. Lanjut, nah di sini kalian dapat mengklik fitur interaksi. Nah, lalu teman-teman bisa menambahkan foto, link YouTube, video YouTube, teks, banyak lagi teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan fitur atau elemen pop-up info. Nah, di sini saya akan tambahkan pada depan papan tulis. Nah, untuk caranya teman-teman bisa lihat pada video, masih sama dengan cara sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan teks, namun kekurangannya di sini hanya bisa menambahkan sedikit teks, teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan apa itu toleransi atau pentingnya toleransi. Lanjut lagi, saya akan menambahkan foto. Nah, masih sama teman-teman seperti sebelumnya caranya. Nah, di sini saya akan menambahkan foto yang ada pada fitur interaksi tadi atau gambar custom. Oh ya teman-teman, dapat juga mengatur kecil dan besarnya foto dengan mengklik fitur yang ada di pojok kiri kanan di dekat fitur untuk mengubah arah teman-teman. Nah, seperti yang ada pada video tersebut.
Nah, selanjutnya teman-teman klik import untuk menambahkan foto yang ada pada dokumen teman-teman. Nah, jadi teman-teman pilih foto yang akan ditambahkan, lalu klik import. Nah, jadinya akan seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengatur besar dan kecilnya foto, teman-teman bisa mengaturnya sesuai keinginan teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menambahkan standpoint. Nah, gunanya standpoint ini nantinya teman-teman bisa berpindah tempat. Pada saat kita menggunakan VR, teman-teman bisa berpindah tempat dari posisi awal ke posisi selanjutnya, teman-teman. Nah, jadi kita dapat mengatur di mana akan kita mulai perjalanan kita. Nah, oh iya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tuh bisa ngatur tinggi dari standpoint ini, gunanya nanti saat kita menggunakan VR ini dapat menjadi patokan ketinggian kita. Nah, jadi kalau teman-teman masangnya hanya selutut atau rendah, nah penglihatan kita pun nanti akan rendah saat menggunakan VR. Jadi usahakan untuk tinggi atau sejajar dengan materi yang ada atau foto-foto yang akan kita baca nantinya. Nah, selanjutnya kita masukkan orang atau diri kita sendiri saat kita nanti menggunakan VR. Kita masukkan ke dalam kelas, kita posisikan pada standpoint awal. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan musik yang ada pada fitur BGM. Terdapat banyak musik di situ yang mana teman-teman bisa download. Di sini saya akan memilih musik ukulele. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa melihat hasil dari proyeknya pada fitur demos yang ada di pojok kanan. Nah, kurang lebih seperti itu nantinya yang akan kita lihat saat menggunakan VR. Lalu selanjutnya, terakhir untuk menyimpan, teman-teman bisa klik skin pada pojok kiri atas, lalu pilih simpan atau save. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk memberikan nama dari proyek yang sudah teman-teman buat. Lalu pilih jenjang, itu SD, di sini saya isi SD, lalu mapel yaitu agama. Nah, selanjutnya untuk kelas, di sini saya isi kelas 3. Nah, untuk deskripsi ini sebenarnya bebas mau diisi atau tidak. Di sini saya isi saja. Nah, selanjutnya setelah itu klik simpan dan tunggu beberapa saat. Lalu klik confirm. Nah, ini terakhir teman-teman. Nah, di sini untuk membagikan kepada siswa, kita dapat pilih di skin, lalu pilih kelas saya. Nah, di sini kita akan diminta untuk membuat kelas. Kita buat kelas baru. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menambahkan kelas. Pertama, teman-teman pilih atau klik materi yang sudah teman-teman siapkan, lalu klik tambah, dan tadi terlewat, pilih sebelumnya. Lalu teman-teman bisa isi nama kelas, kapasitas, dan tersedia selama berapa hari. Di sini saya berikan nama kelas 3 4A PGSD dan kapasitas 50. Lalu untuk tersedia selama 30 hari. Lalu klik simpan, tunggu beberapa saat dan klik confirm. Lalu setelah itu, klik kelas yang akan dibagikan. 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 Lalu se
dan tampilkan kode. Klik tampilkan kode, lalu akan muncul link dan kode yang bisa disebarkan ke siswa. Copy link dan link siap dibagikan. Halo semuanya, saya Elvina Salsabila Putri. Di sini saya berperan sebagai guru yang akan melakukan praktik mengajar di dalam kelas menggunakan aplikasi Milea Lab. Berikut praktik mengajarnya. Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Siapa nih yang gak masuk kelas hari ini? Alhamdulillah kita bisa masuk kelas hari ini dengan keadaan yang sehat. Sehat semua? Nah, anak-anak ada yang tahu nggak itu apa nih? Jadi ibu sekarang bawa piagok. Jadi kita hari ini tuh belajarnya pakai piagok. Ada yang mau nggak nih main belajar sambil bermain pakai alat piagok? Kita coba ya. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tata cara belajar sambil bermain kita. Ini alatnya ibu tunjukin dulu. Tada! Jadi hari ini kita akan belajar, tapi ibu akan membagikan menjadi 2 kelompok dulu. Nah, 2 kelompok itu terdiri dari 3 orang. Ini ibu akan pakai sistem siapa cepat dia dapat ya. Siapa yang mau mencoba alatnya bisa kita langsung bermain. Sebelum itu ibu akan menjelaskan cara bermainnya. Nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang peserta didik. Selanjutnya itu satu tim sebelah kiri, satu tim sebelah kanan. Selanjutnya ibu akan memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota kelompok untuk mencoba VR box ini dan melihat materi yang akan kita bahas hari ini. Secara bergiliran bergantian antara satu tim dengan tim yang lainnya. Jadi saling tunggu-menunggu anak-anak semua ya. Lalu setelah selesai menonton video materi, kita akan bermain. Mainnya itu main kertas warna-warni. Jadi nanti tiap tim itu akan melakukan turnamen, akan saling berlomba-lomba dalam mengisi kertas yang sudah ibu tempelkan ini. Jadi di dalam ini ada soal yang materinya itu ada di dalam video. Nanti secara bergantian masing-masing tim itu anggotanya satu-satu berlomba-lomba nih misinya. Mengerti nggak anak-anak ibu? Mengerti. Kita coba kali ya. Udah siap belum? Siap. Siapa nih yang mau coba? Saya. Ibu itu 1 sampai 3 ya. Oke. Belum. Adik coba. Kita akan coba. Ibu mulai. 1, 2, 3. Stop. 1, 2, 3, 4. Ada Vanita, kelompok 1 Vanita, Widi dan Supriyanti. Selanjutnya ada Sofiola, lalu Siti Olivia dan Sudia. Boleh? Berbaris ya. Nanti ini secara pergantian. Ini tim kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, di sini ibu akan memberikan kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk menonton video, baru kelompok 2. Kita akan mulai. Ini ada alatnya. Kita akan masukkan. Materinya sudah ibu siapkan. Jadi ini menggunakan HP. Vanita dulu. Mau dicek sih. Itu start point-nya gimana? Enggak, aja. Wih, kemana?
Udah kalian maju.